Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pola konsumsi fashion di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan anggota saya, yaitu saya sendiri, Muhammad Rafli Akbar dengan NPM akhir 046, lalu ada Arya Ferdi Fasan dengan NPM akhir 106, dan ada Lismawati dengan NPM akhir 133. Sebelum masuk ke materi penjelasan, yang pertama adalah perbedaan pola konsumsi fashion antara pria dan wanita. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi fashion, lalu ada pengaruh tren global dan media sosial terhadap pola konsumsi fashion, lalu yang terakhir ada pengaruh norma sosial dan budaya terhadap keputusan fashion pria dan wanita. Latar belakangnya adalah industri fashion di Indonesia telah mengalami transformasi yang sangat signifikan dalam beberapa dekade terakhir ini. Dan seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi, fashion kini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai cerminan identitas, status, dan gaya hidup individu. Dalam konteks ini, pola konsumsi fashion menjadi sangat relevan untuk diteliti, terutama dalam memahami perbedaan preferensi antara pria dan wanita. Apa aja sih perbedaan pola konsumsi fashion antara pria dan wanita? Jadi, pola konsumsi fashion pria dan wanita itu menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok di Indonesia, baik dari segi frekuensi pembelian, motivasi, maupun pendekatan terhadap fashion sebagai bagian dari identitas diri. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas narasumber menilai bahwa wanita lebih sering membeli produk fashion dibandingkan pria. Hal ini mencerminkan bahwa fashion bagi wanita itu bukan hanya kebutuhan praktis, tetapi juga menjadi sarana untuk mengekspresikan diri, mengikuti tren, dan membentuk citra sosial. Lalu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pola konsumsi fashion, terutama bagi pria dan wanita adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu baik internal maupun eksternal. Dari hasil wawancara kami, ditemukan bahwa faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian pakaian adalah kebutuhan fungsional. Baik pria maupun wanita umumnya membeli pakaian untuk menunjang aktivitas sehari-hari seperti bekerja, berkuliah, atau menghadiri acara tertentu. Namun, wanita cenderung lebih sering menyebut alasan tambahan seperti ingin tampil menarik dan ingin mengikuti tren, yang menunjukkan adanya motivasi estetis dan sosial yang lebih kuat dibanding pria. Nah, kemudian ada lagi nih, yaitu pengaruh tren global dan media sosial terhadap pola konsumsi fashion. Nah, jadi dalam era digital saat ini, tren global dan media sosial itu sangat-sangat mempengaruhi eh, apa pola konsumsi fashion di Indonesia. Nah, jadi berdasarkan hasil wawancara, mayoritas narasumber itu sepakat kalau yang berkembang baik di dalam negeri maupun luar negeri adalah media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Pinterest yang menjadi sarana utama bagi wanita untuk memperoleh referensi gaya berpakaian yang sedang populer. Nah, hal ini menunjukkan bahwa wanita memiliki ketertarikan lebih tinggi terhadap dinamika fashion global dan serta lebih terbuka dalam mencoba berbagai gaya baru. Selanjutnya yaitu pengaruh norma sosial dan budaya terhadap keputusan fashion pria dan wanita. Norma sosial dan budaya memainkan peran penting dalam membentuk preferensi dan keputusan konsumsi fashion di Indonesia. Sebagai negara dengan keberagaman budaya yang tinggi dan norma sosial yang masih cukup kuat, pemilihan pakaian seringkali tidak hanya didasarkan pada selera pribadi, tetapi juga pada ekspektasi masyarakat sekitar. Berdasarkan wawancara, banyak narasumber menyadari bahwa lingkungan sosial memengaruhi cara mereka berpakaian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis kami yaitu menunjukkan adanya perbedaan pola konsumsi fashion antara pria dan wanita di Indonesia. Wanita lebih ekspresif dan terbuka terhadap tren, mempertimbangkan estetika dan sosial, sedangkan pria lebih fokus pada kenyamanan dan fungsionalitas. Meskipun model pakaian, kenyamanan, dan harga itu penting, namun wanita cenderung ingin tampil menarik, sementara pria lebih rasional.
Media sosial berpengaruh besar, terutama untuk wanita yang mengikuti konten fashion. Selain itu, norma sosial dan budaya membentuk kebiasaan berpakaian, dengan wanita menghadapi ekspektasi penampilan lebih tinggi. Penelitian ini diharapkan membantu industri fashion merancang strategi yang lebih efektif dengan mempertimbangkan perbedaan gender dan budaya lokal. Sekian hasil wawancara dan analisis yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan baru bagi yang menyaksikan. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.